Selamat datang, Infonomi adalah Infinix Note Edge, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melalui proses pengaturan perangkat ini. Jadi ketika Anda menyalakannya untuk pertama kali, Anda akan melihat tampilan layar yang sama seperti yang Anda lihat di perangkat saya. Dan yang perlu kita lakukan hanyalah mengklik tanda panah. Selanjutnya kita akan bisa memilih bahasa yang kita inginkan. Sekarang untuk saya, itu akan menjadi bahasa Inggris, jadi saya akan klik di sini pada English. Dan Anda bisa klik pada halaman berikutnya yang kemudian akan memungkinkan kita memilih wilayah kita. Di sini saya mungkin akan merekomendasikan Anda untuk mengubah wilayah ke wilayah yang sama seperti yang saya gunakan di sini, yaitu Polandia, dan bukan hanya Polandia, tapi beberapa negara lain juga sekarang menjadi bagian dari Uni Eropa. Logikanya di sini adalah Eropa sangat ramah konsumen. Jadi ketika mereka memaksakan semacam undang-undang yang ramah konsumen kepada perusahaan, yang mana hal itu cenderung sering terjadi, pada titik ini ada kemungkinan bahwa suatu saat nanti mereka akhirnya akan melakukan sesuatu yang tidak terlalu disukai oleh perusahaan, memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Dan mereka mungkin akan mencoba mencari celah hukum dan pada akhirnya gagal, tidak seperti yang dilakukan Apple. Dan idenya di sini adalah ketika mereka dipaksa atau dihadapkan pada hal seperti ini, yang saya perkirakan akan terjadi adalah salah satu dari dua hal berikut. Mereka akan menarik diri dari pasar, yang tidak mengubah fakta bahwa ponsel dan apapun yang sudah mereka jual sebelumnya di sana, tetap harus mematuhi aturan tersebut. Atau mereka akan terus menjual ponsel mereka di sana dan mengubah apapun yang dipaksakan oleh Uni Eropa, tetapi hanya di Uni Eropa saja. Di luar wilayah itu, mereka pada dasarnya tetap berbisnis seperti biasa, merugikan pelanggan. Jadi itulah kira-kira ide dari memilih wilayah tertentu ini. Di sini wilayah tersebut akan menjadi bagian dari Uni Eropa agar tunduk pada undang-undang tersebut. Jika suatu saat Uni Eropa membuat aturan yang memberikan kita semacam keuntungan dibandingkan dengan negara lain di dunia, ya sudah. Selanjutnya kita punya syarat penggunaan, jadi di sini ada syarat penggunaan dan kebijakan privasi. Kamu bisa membaca keduanya jika mau, tapi jujur saja, tidak ada yang benar-benar membaca satu kata pun dari ini. Kita hanya mencentang kotaknya dan lanjut saja, padahal mungkin kamu tahu seharusnya itu satu-satunya hal yang pernah kita baca, tapi ya sudahlah, bagaimanapun juga. Di sini kita punya opsi untuk mengatur menggunakan perangkat lain, dan apakah itu akan muncul? Oke, ternyata tidak muncul. Menarik juga. Jadi saya tidak akan mengeluh, tapi biasanya kamu akan mendapatkan pop-up di perangkat lain yang sudah masuk dengan akun Google. Dan pada dasarnya itu akan memungkinkan kamu untuk mengatur perangkat ini dengan cepat. Sekarang saya sarankan untuk melewati langkah ini. Ada satu hal positif jika kamu ingin melakukannya. Ini memungkinkan kamu memindahkan akun Google-mu dengan sangat mulus. Tapi ini juga memungkinkan kamu katanya untuk memulihkan perangkatmu dengan cara tertentu, kan? Sebenarnya ini bukan fitur utamanya, tapi memang ada. Dan jika kamu melihatnya dari sudut pandang ini, seperti mengatur menggunakan perangkat lain itu seolah-olah mengaturnya agar berada di tahap yang sama seperti perangkat lainnya. Menurut saya, hal terbaik yang bisa kamu lakukan dengan fitur ini adalah hanya untuk memigrasikan akun-akunmu, karena hanya ada konfirmasi angka kecil saja. Dan jika kamu punya semacam kunci layar seperti Pola, kamu hanya perlu mengonfirmasinya di sini. Boom, semua akunmu sekarang sudah dipindahkan. Tapi selain itu, saya akan melewati fitur ini karena saya benar-benar tidak suka proses pemulihan Google. Dan kenyataan bahwa mereka mengandalkan proses ini dengan cara mengambil semua datamu. Hal-hal seperti foto, kontak, dan semua itu menurut saya seharusnya tidak boleh mereka akses. Tapi dengan mengimpor ke cloud, yang memang harus kamu lakukan, kamu dipaksa untuk membagikan data itu kepada mereka dan apa yang mereka lakukan dengan data tersebut, itu sepenuhnya terserah mereka. Jadi terima kasih. Selanjutnya, ada opsi untuk terhubung ke Wi-Fi. Langkah ini sepenuhnya opsional dan kamu tidak perlu melakukannya kecuali perangkatmu terkunci. Jadi, jika kamu memiliki FRP lock yang biasanya ditandai dengan ikon gembok di sini, maka kamu perlu menghubungkannya agar kamu bisa memverifikasi pemilik sebelumnya, baik melalui akun Google atau kunci layar, dan terkadang pada beberapa perangkat. Saya rasa tidak untuk perangkat ini karena saya tidak ingat itu pernah terjadi. Akan mengharuskan kamu untuk terhubung ke jaringan apapun, baik itu mobile maupun Wi-Fi.
Sebagai pengaturan pertama saat perangkat benar-benar baru, biasanya ini terjadi untuk tujuan aktivasi garansi, tapi saya bisa melewatinya. Selanjutnya, kita diminta memasukkan kartu SIM, jadi kamu bisa memasukkannya jika mau, letaknya di bagian bawah, atau kamu bisa abaikan saja. Perangkat ini juga mendukung eSIM, tapi sepertinya tidak muncul di sini. Jadi untuk menambahkan eSIM, jika kamu menggunakannya dan tidak memiliki kartu fisik, kamu harus menyelesaikan pengaturan terlebih dahulu. Dan kamu memang perlu terhubung ke jaringan Wi-Fi. Lalu di pengaturan, di bawah koneksi seluler, kamu bisa mengaktifkan eSIM dan kemudian memindai kode QR-nya. Kita punya metode penguncian, jadi ada berbagai perlindungan seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan di bawah kata sandi ada 3 pilihan, PIN, pola, atau kata sandi. Sekarang jika kamu berencana memilih salah satu biometrik, seperti sidik jari atau pengenalan wajah, kamu harus selalu memilih salah satu dari ini. Alasannya adalah biometrik tidak 100% dapat diandalkan, jadi ketika metode itu gagal, kamu tetap punya sesuatu yang bisa diandalkan, yaitu PIN, pola, atau kata sandi. Dan sekarang saya sebenarnya tidak akan melindungi perangkat saya akan memilih lewati saja. Dan di sini kita punya layanan Google. Sekarang saya akan sedikit membahas tentang ini karena menurut saya ini menjijikkan, tapi pada dasarnya ini adalah semacam spyware Google di sini. Jadi, mari kita bahas dengan cepat. Kita punya hal-hal seperti pemindaian lokasi, mengirim data pengguna dan diagnostik, serta menginstal aplikasi dan pembaruan. Kalau kita lihat satu persatu, ada use location. Kamu bisa mematikan semuanya. Oh ya, kamu bisa mematikannya, tapi sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh. Dan saya gunakan. Lokasi memungkinkan aplikasi dan layanan yang memiliki izin lokasi untuk menggunakan lokasi perangkat Anda. Akurasi lokasi menggunakan informasi tentang sinyal nirkabel seperti titik akses Wi-Fi, menara jaringan seluler, dan GPS. Itulah yang sebenarnya penting. Jika Anda mematikannya, secara logika Anda akan berpikir bahwa perangkat Anda pada dasarnya tidak bisa lagi, dalam hal ini, terhubung ke menara seluler. Karena itu salah satu cara lokasi Anda dibagikan. Terima kasih, dibagikan. Perangkat itu tidak bisa terhubung ke Wi-Fi dan hal-hal lain, jadi seharusnya secara otomatis memang seperti itu, tapi kenyataannya tidak begitu. Seperti, ya, perangkat Anda sebenarnya tidak pernah benar-benar offline kecuali Anda benar-benar menghancurkannya dengan palu hingga menjadi serpihan kecil. Sekarang, hal menjijikan lainnya di sini adalah izinkan pemindaian yang memungkinkan aplikasi dan layanan memindai jaringan Wi-Fi dan perangkat di sekitar kapan saja. Bahkan ketika Wi-Fi atau Bluetooth dimatikan, betapa baiknya mereka. Sekarang, opsi ini akan otomatis dimatikan bersama dengan lokasi dan saya tidak bisa mematikannya tanpa mematikan lokasi. Tapi saya hanya ingin menyoroti hal itu. Tombol pengaturan ini sebenarnya hanya sekadar basa-basi saja. Ini sama sekali tidak berarti apa-apa untuk tujuan privasi, karena hanya mencegah aplikasi dan layanan memindai jaringan lain dan sinyal Bluetooth dari perangkat lain atau biasanya dari perangkat lain. Sekarang ini tidak mencegah perangkat Anda untuk dipindai oleh perangkat lain yang ingin pada dasarnya melihat perangkat Anda, dan seperti yang ditunjukkan oleh tombol pengaturan ini, bahkan ketika Wi-Fi atau Bluetooth Anda aktif, perangkat Anda tetap dapat ditemukan dengan cara tertentu, yang berarti sebenarnya tidak pernah benar-benar mati, mirip dengan yang dilakukan Apple. Jadi mungkin terlihat bagi Anda seolah-olah sudah mati, tapi menurut definisi ini sebenarnya masih menyala. Dan perangkat lain bisa melihat Anda, dan perangkat Anda seolah-olah hanya menutup mata terhadap yang lain. Jadi itu luar biasa. Ini seperti Anda tahu, menutupi kepala Anda dengan selimut, hanya karena Anda tidak bisa melihat apa yang ada di sekitar Anda, bukan berarti orang lain tidak bisa melihat Anda yang konyol di bawah selimut itu, berpura-pura seolah-olah Anda tidak ada. Jadi, lanjut. Kita punya pengiriman data pengguna dan diagnostik. Yang ini, judulnya agak menyesatkan, karena secara default, Anda mungkin mengira ini semacam spyware lagi, dan kenyataannya memang begitu. Tapi, dengan menonaktifkan ini Anda berharap perangkat Anda berhenti membagikan segala jenis informasi atau data apapun dari perangkat ini. Itu artinya tidak ada apapun, bahkan secuil kilobyte pun yang akan keluar dari perangkat ini atau apalah itu. Ukuran data sekecil apapun yang bisa keluar, saya anggap itu adalah data pengguna, ini perangkat saya. Apapun yang dihasilkan di sini karena saya, dan ketika itu dibagikan, itu adalah data pengguna saya yang ingin saya hentikan pembagiannya. Tapi seperti yang saya bilang, ini agak menyesatkan karena judul dan deskripsinya seperti itu. Bantu tingkatkan pengalaman perangkat Android Anda dengan secara otomatis mengirim data diagnostik, penggunaan perangkat, dan aplikasi ke Google.
Kenapa kamu mau melakukan ini? Karena peningkatan Android itu bukan tugasmu. Kamu sudah membayar perangkat ini, kamu tidak dibayar untuk membagikan data penggunaan demi memperbaikinya. Saya ingat dulu kalau kamu jadi beta tester sesuatu, kamu dibayar untuk itu. Sekarang kita hidup di dunia di mana perusahaan ingin kamu membayar mereka untuk jadi beta tester. Bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau urus saja urusanmu sendiri? Kamu bisa membayar semua hal lain ke Google, dan seperti yang dilakukan semua orang kepadamu. Kamu menjual barang-barang kami, data kami, dan saya ingin melihat pendapatan dari itu. Itu data saya ingin melihat uangnya. Kalau tidak, kamu bisa urus sendiri, kamu bisa perbaiki Androidmu sendiri dengan uangmu sendiri. Lanjut, sekarang kita punya install pembaruan dan aplikasi. Yang satu ini adalah yang paling menjijikkan dari semuanya, karena pada dasarnya artinya adalah, biar saya bacakan saja. Dengan melanjutkan, Anda setuju bahwa perangkat ini juga dapat secara otomatis mengunduh dan memasang pembaruan serta aplikasi dari Google. Itu sebenarnya bagian yang paling penting. Jadi pada dasarnya kamu dipaksa untuk setuju dengan ini. Kalau tidak, kamu tidak bisa menggunakan perangkat ini. Jadi hal ini sendiri sebenarnya tidak terdengar terlalu buruk karena kamu bisa mematikan pembaruan otomatis dan semacamnya. Tapi yang sebenarnya lebih dibicarakan di sini, yang tidak disebutkan di sini adalah layanan pembaruan OTA. Layanan yang pada dasarnya bertanggung jawab untuk mendorong pembaruan ke perangkatmu tanpa sepengetahuan atau izinmu. Itu dilakukan di latar belakang. Nah, ini adalah proses yang berjalan di belakang layar Android yang tidak pernah kamu lihat atau dengar. Dan sampah ini bertanggung jawab untuk hal-hal positif seperti patch keamanan. Tapi juga ini bertanggung jawab untuk hal-hal seperti jika Google pada akhirnya sejujurnya saya tidak tahu apakah mereka akan melakukan ini atau tidak. Saya mendekati ini dengan anggapan mereka akan melakukannya karena mereka pernah menarik kembali. Mereka sepertinya sendiri tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, tapi ada ide untuk memblokir kita agar tidak bisa menginstal aplikasi dari luar Play Store demi keamanan kita, karena ada begitu banyak aplikasi malware. Alih-alih memberikan perlindungan malware yang lebih baik, seperti antivirus, mereka justru menghilangkan kemampuan kita untuk menginstal aplikasi. Luar biasa. Jadi kapan itu akan diterapkan? Jika memang akan diterapkan, seperti yang saya bilang, saat ini saya sendiri tidak tahu. Saya menyikapinya seolah-olah memang akan terjadi. Mereka mungkin hanya mencoba membahasnya lagi. Itu akan dipaksakan kepada kita melalui pembaruan OTA, dan tidak ada opsi pembaruan yang bisa saya matikan di pengaturan untuk mencegah hal itu. Yang mungkin bisa kamu lakukan adalah langsung mengunduh aplikasi yang memungkinkan kamu melihat proses latar belakang ini dan langsung menghapus layanan pembaruan OTA sepenuhnya. Tapi perangkatmu akan menjadi agak rentan terhadap eksploitasi karena hal itu juga. Sekarang mari kita lanjutkan. Selanjutnya kita punya layanan yang direkomendasikan. Jadi saya percaya ini berasal dari Infinix di sini. Jadi kita punya layanan rekomendasi yang dipersonalisasi. Jadi ini hanya lebih. Di sini kita punya program gabung pengguna dan implementasi pengalaman. Sama seperti yang kita dapatkan dari Google, tapi kamu bisa meninjau ini, cek satu persatu, matikan jika mau atau secara teknis semuanya sudah mati. Dan saya akan tidak setuju. Selanjutnya, kita punya Mobile Cloner. Ini adalah aplikasi yang bagus untuk memungkinkan kamu memindahkan data dari perangkat lama yang kamu miliki ke perangkat ini. Dan aplikasi ini menggunakan aplikasi yang disebut Mobile Cloner. Kamu perlu mengunduhnya di ponsel lamamu selama itu bukan di Phoenix. Jika itu di Phoenix, aplikasi ini sudah tersedia dan kamu hanya perlu menghubungkannya. Jadi setelah kamu menghubungkannya, kamu bisa memindahkan semua data aplikasi, dan kontak semua hal itu. Prosesnya mulus, nyaman, dan cepat. Saya lewati ini dan atur tanpa itu. Selanjutnya, navigasi sistem dengan pilihan gestur atau tombol. Pilih sesukamu. Saya pakai gestur lalu klik berikutnya. Selesai sudah pengaturannya. Dan selesai. Jadi dengan demikian saya harap video ini bermanfaat untuk kamu dan jika iya jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.